Ya, fenomena pengendara cilik juga mendapatkan sorotan dari warganet. Kami telah mengumpulkan seperti apa respon warganet terkait dengan fenomena ini. Kita simak yang satu ini. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Kasalantas Polres Polewali Mandar, Kasalantas Polres Polewali Mandar, AKP Suhartono dan Bribda Hasrianto yang kemarin melakukan penilangan terhadap 2 anak SD ini. Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Hasrianto dan juga Pak Suhartono. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, kita ke Pak Hasrianto dulu yang ada di video itu ya. Pak Hasrianto, bisa diceritakan seperti apa kronologinya kok bisa anak kecil, bahkan fisiknya lebih kecil dari kendaraannya, bisa membawa kendaraan di jalan raya? Ya, jadi begini Mbak, sedikit penjelasannya. Pada saat itu kami melaksanakan pengamanan kegiatan tablik akbar Ustaz Somad di Kabupaten Hormat. Dalam kegiatan kami pengaturan lalu lintas tersebut, anak itu melintas sehabis pulang sekolah. Kiranya mungkin pukul 13.00 siang. Pada saat itu kami coba perhatikan, minta keterangan adik mau kemana, dari mana, urusan apa, sehingga adik kendara. Adik sadar enggak bahwa adik ini melanggar, gitu Mbak. Oke, jadi dalam kondisi tidak menggunakan helm ataupun alat keselamatan lainnya ya, Pak Hasrianto? Siap. Ya. Jadi itu, Mbak, memang boncengannya memang berdua dengan santainya melintas di depan petugas yang sedang pengaturan, Mbak, dengan sikap humanis, dengan sikap empati dan simpati terhadap para tersebut. Kami berusaha mengamankan kendaraan dan orang tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut. Oke, bahkan temannya yang diboncengin ini bahkan lebih kecil sepertinya ya usianya ya. Ketika ditanya yang dijelasin apa? Ya, katanya dari ngantar teman, Mbak, dari sekolah ke rumahnya masing-masing itu, Mbak, gitu. Tapi itu memang kendaraan milik keluarga gitu ya? Siap, terpantau punya orang tua dari anak tersebut. Oke, Pak Hasrianto, tadi kita baca informasinya Anda setelah menggali keterangan kemudian mengantar pulang anak ini, respon orang tua seperti apa? Ya, kembali lagi ke respon orang tuanya, dia sangat berterima kasih kepada pihak anggota Satlantas Polres Polman untuk mengantarkan anaknya, karena sejak dari kemarin katanya sudah ditegur untuk jangan berkendara, tapi biasa diambil dengan diam-diam sendirinya untuk mengantar teman-temannya pulang ke rumah saya di sekolah, Mbak, gitu. Oke, tapi itu sepengetahuan orang tua ya yang membawa kendaraan ya? Sepengetahuannya kan baru beberapa hari dia pintar bawa kendaraan bermotor, Mbak. Dan pada saat itu dia melarikan kendaraan tersebut untuk mengantar anaknya, adik temannya itu untuk ke rumahnya. Itu dari sekolah. Oke, apa yang Anda katakan kepada orang tuanya? Katanya kan orang tuanya sudah menegur gitu ya, anaknya tapi bandel gitu, nggak mau dengar. Enggak, sebenarnya anak itu dibilang bandel juga tidak, Mbak. Dia punya rasa hati yang mulia dan baik terhadap teman-temannya sebenarnya, Mbak. Untuk mengantar teman-temannya tersebut pulang ke rumahnya, begitu. Baik, saya ke Pak Suhartono. Pak Suhartono, seperti pemandangan seperti ini sering tidak sih terjadi di Polewali Mandar? Jadi ini Mbak, untuk di wilayah hukum Polres Polewali Mandar, di Kabupaten Polewali Mandar, secara umum masyarakat Kabupaten Polewali Mandar sudah tertib berlalu lintas. Hari ini bisa saya sampaikan dengan data
angka kecelakaan atau angka pelanggaran lalu lintas boleh dibilang relatif sedikit dibandingkan jumlah populasinya. Dan secara kasat mata sepanjang saya melaksanakan tugas patroli baik pagi, siang atau bahkan malam, hanya rasio persekian persen, mungkin dari 10 yang berkendara, mungkin 1 yang tidak menggunakan helm. Dan untuk anak-anak yang berkendara, anak-anak di bawah usia, dalam hal ini di bawah 17 tahun, yang tidak menggunakan helm atau melanggar aturan lalu lintas, boleh dibilang relatif kecil. Hal ini sesuai dengan tindakan-tindakan kepolisian yang sudah dilakukan di Polres Polman di bawah kepemimpinan Kapolres kami, Bapak AKBP Muhammad Rifai Sasika, untuk selalu mengimbau masyarakat untuk menjadi polisi yang baik sebagaimana manusia yang bermanfaat bagi sesamanya, termasuk sebagai wujud implementasi dari tugas lalu lintas di bawah kepemimpinan pembina fungsi kami, Bapak Dilantas Polda Sulbar, Bapak Kombes Pol Ciko Ardianto Temhum, untuk wujudkan Patrol Picture Lantas. Kalau dari angka yang secara kasat mata relatif sedikit, Ibu, kami tegaskan. Oke, baik. Pak Suhartono, artinya di wilayah ini sebenarnya masyarakat sudah tertib lalu lintas gitu ya. Sosialisasi seperti apa sih yang selama ini dijalankan? Baik, kami sampaikan yang benar-benar yang dilaksanakan di Kabupaten Poliwali Mandar ini sesuai tupoksi lalu lintas, sesuai dari petunjuk dari Korlantas Polri. Kita melakukan 3 tindakan. Yang pertama adalah preemptif, persuasif. Kami melakukan program Go to School. Bahkan beberapa waktu sebelum kejadian ini viral, kami sudah sempat datang bersama Kanit Dikyasa dan anggota Dikyasa datang ke sekolah ini. Bahkan sampai saat ini kami sedang melakukan kegiatan polisi cilik di sekolah ini, di sekolah AD ini. Dan ini bukan tanpa komunikasi, sudah ada. Cuman memang si adik ini memang ya mungkin salah satu yang mungkin masih juvenil delinquency, masih anak-anak nakal usianya, demikian Mbak. Ya Pak Suhartono, tetapi kan faktanya di lapangan masih aja ada anak di bawah umur yang bawa kendaraan gitu ya. Kalau ketemu kasus seperti ini, apa proses yang dilakukan? Sesuai prosedur berdasarkan PP 80 tahun 2012, kami ada mekanisme penilangan. Penilangan ini adalah sebuah upaya represif yang juga bersifat edukasi. Kami lakukan penilangan secara humanis, kita tilang, kemudian langkah lanjutnya adalah kami mengundang dan atau memanggil pihak orang tua untuk dihadirkan ke kantor polisi untuk kita berikan edukasi. Jadi bukan habis ditilang kita dilepas tanpa diberikan pengetahuan, hanya lewat-lewat saja. Ditilang, bayar denda, selesai. Tapi tidak selesai sampai di situ, kami membangun komunikasi dengan orang tua. Bahkan kejadian ini kami juga membangun komunikasi dengan bapak dan ibunya dan pihak kepala sekolah, dan alhamdulillah respon ibu kepala sekolah dan orang tuanya welcome, sangat mendukung. Baik, terima kasih Pak Suhartono dan juga Pak Asrianto. Ya, ini banyak video yang membuat kita geleng-geleng kepala. Jadi sebenarnya fenomena anak-anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor sering kali kita lihat di jalanan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jelas dituliskan bahwa pengendara di bawah 17 tahun dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Dan kita sudah tergabung melalui Skype dengan Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Mbak Sumi, apa kabar? Baik, Bu Retno, tadi kami sudah menampilkan respon dari warganet terkait dengan fenomena anak-anak di bawah umur yang diizinkan orang tua untuk membawa kendaraan dan semua menyalahkan orang tua yang harus bertanggung jawab. Anda setuju? Iya, betul. Ini kan berkaitan dengan pengasuhan ya. Jadi kan mestinya orang tua itu melarang ya, karena berkendara tidak memiliki SIM, anak di bawah umur, memboncengi temannya pula, itu berpotensi besar untuk anak mengalami kecelakaan. Selain itu membahayakan anak, itu juga membahayakan pengguna jalan yang lain. Jadi kalau ada anak di bawah umur, apalagi masih sekecil tadi ya, video tadi yang diperlihatkan, itu tentu sangat berbahaya. Tadi ya, menjaga betul motornya untuk tidak